Bu, kenapa Ibu kasih uang ke dia? Ibu bahkan nggak tahu siapa dia sebenarnya. Di tengah gemerlap kesuksesan dan kehidupan mewah, seorang pengusaha muda yang dikenal tegas dan rasional tiba-tiba kehilangan kendali emosinya. Hanya karena melihat ibunya memberikan uang kepada seorang pemulung tua yang tampak lusuh dan tak berdaya. Baginya, itu adalah tindakan yang tidak masuk akal. Namun, siapa sangka, di balik sosok pemulung itu, tersimpan sebuah kisah masa lalu yang kelam dan penuh pengorbanan. Kisah yang perlahan terungkap dan menghancurkan kesombongannya, mengguncang hatinya, dan mengubah cara pandangnya tentang hidup untuk selamanya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah inspiratif yang bukan hanya menghibur, tetapi juga menyentuh hati dan memberi pelajaran hidup yang mendalam. Setiap cerita yang kami hadirkan di sini dibuat untuk mengingatkan kita tentang arti kebaikan, perjuangan, dan kasih sayang. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, karena dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Raka dikenal sebagai sosok yang sukses di usia muda. Di umur yang belum genap 35 tahun, ia sudah memiliki perusahaan besar yang bergerak di bidang properti. Namanya sering muncul di majalah bisnis. Wajahnya kerap tampil di seminar-seminar motivasi, dan kehidupannya tampak sempurna di mata banyak orang. Rumahnya megah, berdiri di kawasan elit dengan halaman luas, dan mobil-mobil mewah terparkir rapi di garasi. Setiap harinya dipenuhi dengan jadwal rapat, pertemuan penting, dan keputusan besar yang menentukan masa depan bisnisnya. Ia terbiasa berpikir cepat, logis, dan efisien. Semua harus terukur, termasuk soal uang. Namun di balik semua pencapaiannya, ada satu hal yang perlahan berubah tanpa ia sadari. Hubungannya dengan sang ibu. Bu Sari, ibunya, tetap tinggal di rumah lama mereka di pinggiran kota. Rumah sederhana itu penuh kenangan, dari masa-masa sulit hingga perjuangan membesarkan Raka seorang diri setelah kepergian suaminya. Meski Raka berkali-kali mengajaknya pindah ke rumah besar miliknya, Bu Sari selalu menolak dengan halus. "Ibu sudah nyaman di sini, Nak. Rumah ini saksi perjalanan hidup kita." Begitu jawabnya setiap kali. Berbeda dengan Raka yang kini hidup serba modern dan praktis, Bu Sari tetap menjalani hidup sederhana. Ia masih memasak sendiri, menyapu halaman setiap pagi, dan sering berbagi dengan tetangga sekitar. Bahkan tak jarang ia membantu orang-orang yang kesulitan, meski hanya dengan sedikit uang atau makanan. Bagi Raka, sikap itu mulai terasa tidak masuk akal. Ia merasa ibunya terlalu mudah percaya pada orang lain. Dalam pikirannya, dunia sudah berubah. Tidak semua orang yang meminta bantuan benar-benar membutuhkan. Perbedaan pandangan itu perlahan menciptakan jarak. Raka semakin jarang berkunjung, dan setiap kali datang percakapan mereka sering terasa kaku. Ia lebih banyak sibuk dengan ponselnya, membalas email atau menerima telepon pekerjaan, sementara Bu Sari hanya memperhatikan dengan senyum yang menyimpan kerinduan. Di mata dunia, Raka adalah simbol keberhasilan. Namun di mata ibunya, ia hanyalah anak yang dulu begitu dekat, kini perlahan menjauh tanpa disadari. Suatu siang yang terik, Raka memutuskan untuk mengunjungi ibunya. Setelah sekian lama hanya berkomunikasi lewat telepon singkat, mobil hitam mengilap miliknya berhenti tepat di depan rumah sederhana yang sudah begitu ia kenal sejak kecil. Namun entah kenapa, setiap kali ia kembali ke tempat itu, ada perasaan asing yang sulit ia jelaskan. Saat ia keluar dari mobil, langkahnya terhenti. Di depan pagar rumah, ia melihat ibunya berdiri sambil berbicara dengan seorang pemulung tua. Pakaian pria itu kusam, tubuhnya kurus, dan di sampingnya ada karung besar berisi barang-barang bekas. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Raka mengerenyit.
Ia melihat Busari mengambil sesuatu dari dalam tas kecilnya. Uang. Tanpa ragu, ibunya menyerahkan uang itu kepada pemulung tersebut sambil tersenyum hangat. Hati Raka langsung tersulit. Baginya, itu bukan hanya soal uang, tapi soal prinsip. Ia terbiasa bekerja keras untuk setiap rupiah yang ia miliki. Ia percaya bahwa bantuan harus tepat sasaran, bukan diberikan begitu saja tanpa pertimbangan. Dengan langkah cepat dan wajah tegang, Raka mendekat. "Bu, lagi ngapain sih?" tanyanya dengan nada yang mulai meninggi. Busari menoleh, sedikit terkejut melihat anaknya sudah berdiri di sana. Namun senyumnya tetap sama, hangat dan tenang. "Oh, Raka, ini ibu cuma bantu sedikit," jawabnya lembut. Raka menggeleng, jelas tidak setuju. "Bantu? Bu, ibu bahkan gak tahu dia siapa. Gimana kalau dia cuma pura-pura? Banyak orang sekarang begitu," ucapnya dengan nada tegas, hampir seperti sedang memberi peringatan. Pemulung tua itu hanya menunduk. Tangannya yang kasar menggenggam uang itu dengan hati-hati, seolah takut jatuh atau hilang. Ia tidak berkata apa-apa, hanya sesekali melirik ke arah Raka dengan tatapan yang aneh, campuran antara sedih dan mengenali. Namun Raka terlalu emosi untuk memperhatikan hal itu. "Bu, ibu harus lebih hati-hati. Nggak semua orang pantas dibantu. Uang itu bisa dipakai untuk hal yang lebih jelas manfaatnya." Suasana mendadak menjadi canggung. Tetangga yang lewat mulai melirik, memperhatikan ketegangan yang terjadi di depan rumah itu. Busari tetap berdiri tenang, sementara pemulung itu perlahan melangkah mundur, seakan merasa tidak enak berada di situasi tersebut. Tanpa berkata banyak, ia mengangguk pelan kepada Busari, lalu berjalan pergi sambil memanggul karungnya. Raka bahkan tidak menoleh. Baginya yang ia lakukan adalah benar, namun ia tidak menyadari bahwa momen kecil di depan rumah itu akan menjadi awal dari sebuah penyesalan besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah pemulung tua itu pergi, suasana di depan rumah menjadi sunyi. Hanya terdengar suara angin pelan yang menggoyangkan daun-daun di halaman. Raka masih berdiri dengan wajah tegang, sementara Busari menatap ke arah jalan, seolah memastikan pria tua itu benar-benar sudah pergi. Tanpa tergesa, Busari kemudian melangkah masuk ke dalam rumah. Ia tidak membalas emosi Raka, tidak pula menunjukkan rasa tersinggung. Sikapnya tetap sama, tenang dan lembut, seperti biasanya. Raka mengikuti dari belakang, masih dengan perasaan kesal yang belum mereda. Di ruang tamu yang sederhana, Busari duduk di kursi kayu favoritnya. Ia menuangkan segelas air putih, lalu mendorongnya ke arah Raka. "Minum dulu, Nak," ucapnya pelan. Namun Raka tidak langsung duduk. Ia masih berdiri, menyilangkan tangan di dada. "Bu, kenapa sih ibu selalu begitu? Ibu terlalu gampang percaya sama orang. Dunia sekarang gak sepolos dulu," katanya dengan nada yang masih keras, meski sedikit menurun. Busari tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka dengan penuh perhatian. Tatapan seorang ibu yang tidak hanya melihat anaknya, tetapi juga merasakan apa yang ada di dalam hatinya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu dengan suara yang lembut, ia berkata, "Nak, tidak semua hal dalam hidup harus kita ukur dengan logika." Raka mengerutkan kening. Baginya kalimat itu terdengar tidak masuk akal. "Kalau bukan pakai logika, pakai apa, Bu?" "Perasaan. Dunia bisnis gak jalan pakai perasaan," balasnya cepat. Busari tersenyum tipis. "Iya, mungkin di dunia bisnismu, tapi hidup tidak selalu tentang untung dan rugi." Raka mulai merasa perdebatan ini tidak akan ada ujungnya. Ia menghela napas panjang, mencoba menahan emosinya. Namun Busari melanjutkan, "Kadang kita menolong bukan karena orang itu terbukti layak, tapi karena kita memilih untuk menjadi orang yang peduli." Kalimat itu membuat Raka terdiam sesaat.
Ada sesuatu dalam cara ibunya berbicara, tenang tanpa menyalahkan, yang perlahan meredakan emosinya. Tapi di saat yang sama, ia juga merasa tidak sepenuhnya setuju. Tapi Bu, kalau kita salah menolong, kalau ternyata orang itu cuma memanfaatkan kebaikan Ibu? Tanyanya kali ini dengan nada yang lebih pelan. Bu Sari menatapnya dalam-dalam. Kalaupun begitu, yang penting hati kita tidak berubah menjadi keras. Jawabnya. Suasana kembali hening. Raka duduk perlahan, menatap gelas air di depannya tanpa benar-benar meminumnya. Kata-kata ibunya terus mengiang di kepalanya, meski ia masih mencoba menolaknya. Di dalam dirinya, ada pertarungan antara logika dan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mulai ia lupakan sejak lama. Sementara itu, Bu Sari hanya memandang anaknya dengan penuh kasih. Ia tahu, Raka bukan tidak peduli. Ia hanya terlalu lama hidup dalam dunia yang membuatnya lupa bagaimana rasanya melihat dengan hati. Dan tanpa Raka sadari, percakapan sederhana itu adalah awal dari terbukanya sebuah rahasia besar yang selama ini disimpan oleh ibunya. Meski suasana di dalam rumah mulai tenang, pikiran Raka masih dipenuhi kejadian di luar tadi. Ada sesuatu yang mengganjal, meskipun ia berusaha mengabaikannya. Tanpa banyak bicara, ia akhirnya berdiri dan berjalan kembali ke arah pintu. Entah kenapa langkahnya terasa berat. Ia membuka pintu perlahan dan menatap keluar. Jalanan sudah tidak seramai tadi. Matahari masih terik, menyinari gang kecil di depan rumah itu. Namun, sosok pemulung tua tadi masih terlihat, berjalan perlahan, memanggul karung besar di pundaknya. Raka memperhatikan dari kejauhan. Ada sesuatu yang aneh. Cara berjalan pria itu terlihat lelah, tapi bukan hanya karena usia. Seperti ada beban hidup yang jauh lebih berat daripada sekedar karung yang ia bawa. Sesekali ia berhenti, menunduk, lalu melanjutkan langkahnya lagi. Tiba-tiba pemulung itu berhenti. Ia menoleh ke belakang. Tatapannya langsung mengarah ke Raka. Mereka saling berpandangan, meski dipisahkan jarak. Dan di saat itu, Raka merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tatapan itu bukan tatapan orang asing. Mata pria tua itu berkaca-kaca. Ada kesedihan, ada harapan, dan ada semacam pengenalan. Seolah-olah ia melihat seseorang yang sangat berarti di masa lalu. Raka mengernyit. Kenapa dia lihat aku seperti itu? Gumamnya pelan. Namun alih-alih merasa iba, Raka justru merasa tidak nyaman. Ia mengalihkan pandangannya sejenak, mencoba menepis perasaan aneh yang muncul. Saat ia kembali menatap ke arah jalan, pemulung itu sudah melanjutkan langkahnya. Perlahan, semakin jauh, hingga akhirnya menghilang di ujung gang. Raka berdiri diam beberapa saat. Ada dorongan kecil dalam dirinya untuk memanggil pria itu. Entah untuk bertanya, atau sekedar memastikan sesuatu yang ia sendiri tidak mengerti. Namun egonya menahannya. Sudahlah, cuma perasaan saja, pikirnya. Ia menutup pintu dengan pelan, lalu bersandar sejenak. Nafasnya terasa lebih berat dari biasanya. Di dalam benaknya, tatapan itu terus terulang. Tatapan yang tidak meminta, tidak memohon, tapi seolah menyimpan sebuah cerita yang belum sempat disampaikan. Raka kembali ke ruang tamu. Bu Sari masih duduk di tempat yang sama, seolah sudah tahu apa yang baru saja terjadi. Dia sudah pergi? Tanya ibunya pelan. Raka mengangguk singkat. Iya, udah. Bu Sari menunduk, matanya terlihat sedikit sendu. Semoga dia selalu diberi kesehatan, ucapnya lirih. Raka tidak menjawab. Ia duduk kembali, tapi kali ini pikirannya tidak setenang sebelumnya. Ada sesuatu yang mulai mengusik keyakinannya. Untuk pertama kalinya, ia tidak sepenuhnya yakin bahwa ia benar. Dan tanpa ia sadari, tatapan pemulung itu bukanlah kebetulan. Itu adalah potongan kecil dari masa lalu yang sebentar lagi akan terungkap
dan mengubah hidupnya selamanya. Suasana di ruang tamu terasa berbeda setelah kejadian itu. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada suara tinggi, hanya keheningan yang justru terasa lebih berat. Raka duduk diam, menatap lantai, sementara pikirannya terus kembali pada tatapan pemulung tadi. Busari memperhatikan anaknya dengan tenang. Ia tahu ada sesuatu yang mulai berubah di dalam diri Raka, meski belum sepenuhnya ia sadari. Dengan perlahan, Busari menarik napas panjang. "Raka," suara itu lembut, namun cukup untuk membuat Raka mengangkat kepalanya. "Kamu tahu siapa orang tadi?" tanya Busari pelan. Raka mengernyit lalu menggeleng. "Enggak, Bu. Memangnya siapa?" Busari tidak langsung menjawab. Ia menunduk sejenak, seolah mengumpulkan keberanian untuk membuka sesuatu yang selama ini ia simpan rapat. Tangannya yang mulai keriput saling menggenggam, lalu ia menatap Raka kembali, kali ini dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Dia bukan orang asing, Nak," ucapnya perlahan. Raka mulai merasa ada yang tidak biasa. "Maksud Ibu?" Busari tersenyum tipis, tapi ada kesedihan di baliknya. "Dia adalah orang yang pernah sangat berjasa dalam hidup kita." Jantung Raka seakan berhenti sejenak. Ia mencoba mengingat, tapi tidak ada satupun bayangan yang muncul di kepalanya. "Aku nggak pernah lihat dia sebelumnya, Bu," katanya, sedikit ragu. Busari mengangguk pelan. "Memang, kamu mungkin sudah lupa. Waktu itu kamu masih kecil sekali." Ruangan terasa semakin sunyi. Setiap kata yang keluar dari mulut ibunya seperti membawa Raka masuk ke masa lalu yang tidak pernah ia sadari sepenuhnya. "Dulu, waktu ayahmu meninggal, hidup kita berubah total, Nak," lanjut Busari dengan suara yang mulai bergetar. Raka menelan ludah. Ia tahu ayahnya meninggal saat ia kecil. Ia tahu mereka pernah hidup susah, tapi ia tidak pernah benar-benar memahami seperti apa masa itu. "Kita nggak punya apa-apa, Nak. Bahkan untuk makan saja, kita harus berpikir berkali-kali." Mata Raka mulai melembut. Untuk pertama kalinya, ia tidak menyelah. Ia hanya mendengarkan. "Ibu ingat, suatu malam, kamu menangis karena lapar. Kamu terus bilang ingin makan, tapi di rumah tidak ada apa-apun." Suara ibu mulai pecah. Air mata perlahan jatuh di pipinya. "Ibu bingung, Nak. Ibu benar-benar tidak tahu harus bagaimana." Raka merasakan dadanya sesak. Gambaran samar mulai muncul di benaknya. Bukan ingatan yang jelas, tapi cukup untuk membuatnya merasakan kesedihan yang dalam. Lalu, orang itu datang. Lanjut Busari. Raka menatap ibunya lekat-lekat. Dia datang membawa karung seperti tadi. Waktu itu, dia melihat kita di depan rumah, dan tanpa banyak tanya, dia memberikan hasil rongsokannya untuk kita. Raka terdiam. Dunia seakan berhenti. Dia bilang, "Ambil saja, Bu. Anak kecil tidak boleh kelaparan." Kalimat itu menggema di dalam kepala Raka. Sederhana, tapi begitu dalam. "Dari uang itu, Ibu bisa beli makanan untuk kamu. Dan dari situ, kita bisa bertahan." Air mata Busari tidak bisa lagi ditahan. Kalau bukan karena dia, mungkin kita tidak bisa melewati masa itu. Raka tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk diam, dengan perasaan yang perlahan runtuh. Semua logika yang selama ini ia pegang mulai goyah. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan, bahwa kesuksesannya hari ini mungkin berdiri di atas kebaikan seseorang yang bahkan tidak ia kenal. Setelah cerita itu terungkap, ruangan terasa semakin sempit bagi Raka. Napasnya berat, dadanya sesak, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ia menunduk, mencoba mencerna setiap kata yang baru saja ia dengar.
Bayangan tentang dirinya yang kecil, menangis kelaparan, perlahan mulai terbentuk di kepalanya. Jadi, selama ini suaranya tercekak. Orang itu yang membantu kita. Busari mengangguk pelan, matanya masih basah oleh air mata. Iya, Nak. Dia tidak hanya membantu sekali. Setelah itu, beberapa kali dia datang. Kadang membawa sedikit makanan, kadang hanya memberi uang seadanya. Tapi bagi kita waktu itu sangat berarti. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia merasa hancur. Selama ini ia begitu bangga dengan dirinya sendiri, dengan kerja kerasnya, dengan kesuksesannya. Ia merasa semua itu adalah hasil dari usahanya semata. Tapi kini, ia sadar ada tangan lain yang pernah menopang hidupnya saat ia bahkan belum mampu berdiri. "Kenapa ibu nggak pernah cerita?" tanyanya lirih. Busari tersenyum lemah. "Ibu hanya ingin kamu fokus pada masa depanmu. Ibu tidak ingin kamu merasa berhutang atau terbebani." Kata-kata itu justru semakin menghantam hati Raka. "Tapi aku sudah bersikap kasar sama dia, Bu." Suaranya bergetar, penuh penyesalan. "Aku bahkan tidak menghargainya sedikit pun." Air matanya mulai jatuh dari mata Raka. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia menangis. Bukan karena kehilangan uang, bukan karena kegagalan bisnis, tapi karena kesadaran bahwa ia telah melupakan sesuatu yang paling penting, rasa kemanusiaan. Busari mendekat, lalu mengusap bahu anaknya dengan lembut. "Kamu tidak tahu, Nak, dan sekarang kamu sudah tahu. Itu yang penting." Namun bagi Raka, itu tidak cukup. Ia teringat tatapan pemulung itu, tatapan yang penuh makna, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak sempat. "Dia pasti mengenaliku," gumam Raka pelan. "Makanya dia lihat aku seperti itu." Hatinya semakin perih. Ia membayangkan bagaimana perasaan pria tua itu, orang yang dulu menolong tanpa pamrih, kini diperlakukan dengan curiga dan dingin oleh anak yang pernah ia selamatkan. "Aku jahat banget, Bu." Busari menggeleng pelan. "Tidak, Nak. Kamu hanya lupa, dan manusia memang sering lupa." Namun rasa bersalah itu tidak bisa begitu saja hilang. Raka berdiri tiba-tiba. Matanya penuh tekad, meski masih basah oleh air mata. "Aku harus cari dia, Bu. Aku harus minta maaf. Aku harus berterima kasih." Tanpa menunggu jawaban, ia langsung berjalan keluar rumah. Langkahnya cepat, hampir berlari. Panas matahari tidak lagi ia rasakan. Yang ada hanya satu dorongan kuat di dalam hatinya, menemukan pria itu sebelum semuanya benar-benar terlambat. Namun di dalam hatinya ada ketakutan yang mulai tumbuh. Bagaimana jika ia tidak sempat? Raka berlari menyusuri jalan kecil di depan rumah ibunya. Napasnya terengah-engah, tapi ia tidak peduli. Matanya terus menyapu setiap sudut, berharap melihat sosok pemulung tua itu lagi. "Pak! Pak!" teriaknya, meski ia sendiri tidak yakin harus memanggil dengan nama apa. Beberapa orang menoleh, heran melihat seorang pria berpakaian rapi berlari di tengah terik matahari. Namun Raka terus berlari, menembus gang demi gang, mengikuti arah terakhir pria itu berjalan. Ia bertanya pada beberapa warga, "Tadi ada pemulung lewat sini yang bawa karung besar." Sebagian hanya menggeleng. Sebagian lagi berkata, "Oh, yang tua itu ya? Biasanya lewat, tapi sudah dari tadi pergi." Jawaban itu membuat langkah Raka melambat. Namun ia belum menyerah. Ia terus berjalan lebih jauh hingga keringat membasahi bajunya, hingga napasnya semakin berat. Setiap langkahnya kini dipenuhi harapan, sekaligus ketakutan. Sampai akhirnya ia berhenti. Di sebuah persimpangan kecil, Raka hanya bisa berdiri diam. Tidak ada siapa-siapa,
Tidak ada jejak. Pemulung itu benar-benar sudah menghilang. Raka menunduk. Dunia di sekitarnya terasa hening, meski suara kendaraan dan orang-orang masih lalu lalang. Perlahan, ia duduk di pinggir jalan. Tangannya gemetar, lalu menutup wajahnya. Air mata kembali jatuh. "Kenapa aku baru sadar sekarang?" gumamnya pelan. Ia teringat semua kata-katanya tadi, nada suaranya yang tinggi, kecurigaannya, sikap dinginnya. Semuanya terasa seperti pukulan yang berulang di dalam hatinya. "Aku bahkan belum sempat bilang terima kasih." Suaranya pecah. Angin berhembus pelan, seolah membawa pergi kesempatan yang tadi ada di depan matanya. Beberapa menit berlalu, Raka masih terdiam. Namun, di tengah penyesalan itu, perlahan muncul sebuah kesadaran baru. Ia mungkin tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi hari ini, tapi ia masih bisa menentukan apa yang akan ia lakukan setelah ini. Raka mengusap air matanya, lalu menarik napas dalam. Ia berdiri perlahan. Matanya masih sembab, tapi kini ada sesuatu yang berbeda, sebuah tekad. Sejak hari itu, hidup Raka benar-benar berubah. Ia mulai lebih sering mengunjungi ibunya, mendengarkan, dan mencoba memahami hal-hal yang dulu ia anggap sepele. Ia juga mulai membantu orang-orang yang membutuhkan, bukan lagi karena perhitungan, tapi karena hati. Ia mendirikan program bantuan untuk kaum miskin, memberikan makanan gratis, bahkan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang kesulitan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang selalu ia ingat. Setiap kali ia melihat sosok pemulung, setiap kali ia memberi bantuan, ia selalu teringat pada sosok pria tua itu. Sosok yang pernah menyelamatkan hidupnya, namun tidak sempat ia temui kembali. Dan di dalam hatinya, Raka berjanji, meski ia tidak tahu di mana orang itu sekarang, kebaikan yang pernah ia terima akan terus ia lanjutkan sepanjang hidupnya. Teman-teman, kisah ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu tentang apa yang kita capai hari ini, tetapi juga tentang siapa saja yang pernah membantu kita sampai di titik ini. Kadang, kita terlalu fokus pada kesuksesan hingga lupa bahwa di balik perjalanan kita, ada tangan-tangan sederhana yang pernah menolong tanpa pamrih. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi, hal kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi penyelamat bagi seseorang di masa depan. Dan yang terpenting, jangan menunggu sampai terlambat untuk berterima kasih atau meminta maaf. Hargai orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang pernah hadir di saat kita berada di titik terendah. Terima kasih banyak sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menyentuh hati kalian dan membawa pelajaran berharga dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang bisa mendapatkan inspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tetaplah menjadi pribadi yang baik dan jangan pernah lelah berbuat kebaikan.